Film ini terinspirasi dari kisah nyata, di mana banyak di luar sana manusia-manusia aneh yang menyatakan cinta pada sesuatu yang mungkin bukan pada tempatnya, atau malah lebih tepatnya lebih gila daripada itu. Film ini memiliki banyak kumpulan cerita tentangnya, namun kita pilih yang paling ekstrim saja. Seorang tante-tante yang menghadapi cinta segitiga dengan seorang polisi, namun berakhir tragis. Film dengan judul Love Actually Sucks yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang pria, kita sebut saja dia Tony, sedang melatih skillnya memanjat tebing. Setelah itu, dia menyudahi latihannya lalu berencana pergi ke rumah kekasihnya. Sesudah sampai di depan apartemennya, Tony masuk ke sana dan kekasihnya ternyata adalah seorang tante-tante yang udah jelas usianya di atasnya. Kita sebut saja si tante, namanya adalah Donna. Udah bisa ketebak lah mereka ngapain di sana. Habis ngobrol bentar lalu mereka begituan. Namun suatu hari Tony ketika hendak ke apartemennya Donna, dia melihat Donna pergi menggunakan mobil bersama dengan pria lain. Mereka berpapasan. Tony berusaha menghubunginya namun tidak ada jawaban. Tony menunggu Donna sampai malam tiba. Ketika Donna datang, dia terkejut melihat Tony masih menunggunya sambil membawakan hadiah. Malam itu Donna menceritakan apa yang telah terjadi tadi siang. Jadi sebenarnya sebelum sama Tony, Donna udah menjalin hubungan dengan seorang pria lain, seorang polisi muda. Lalu muncullah Tony di kehidupannya dan mengatakan kalau dia mencintai Donna. Donna memang menikmati bersama Tony, tapi dia merasa kalau Tony tidak layak untuk dijadikan calon suami. Tony hanyalah pekerja kurir biasa. Nanti mau makan apa mereka kalau sudah menikah? Namun Tony bodoh amat dan tetap mengajak permantapan Donna sampai pagi menjelang. Suatu hari, Tony sedang apes-apesnya. Dia melakukan kesalahan hukum, beruntung dia hanya mendapatkan sanksi ringan dari pengadilan. Lalu dia pergi mendatangi Donna, meminta untuk masuk ke dalam. Donna tidak mau berurusan lagi sama Tony, apalagi dia baru saja membuat masalah. Tapi Tony nekat, jika dia tidak diizinkan masuk dan bertemu dengan Donna, dia akan menyayat tangannya. Sejak itu Tony nggak diperbolehkan lagi ketemu sama Donna. Donna takut dan berlindung pada kekasihnya yang polisi tersebut. Apartemennya beberapa kali diteror, pintunya digedor, kaca pecah, hingga membuat beberapa barang berjatuhan. Lalu suatu malam, hujan cukup deras. Tony dari atap gedung sebelah memantau Donna yang sedang bersama kekasih polisinya itu. Tentu saja mereka begituan. Begitu kekasih polisinya pergi, memberikan kesempatan bagi Tony untuk beraksi. Dia menelpon Donna, mengalihkan perhatiannya, lalu masuk secara paksa dari jendela. Tony yang udah gelap mata dan penuh dengan emosi, memegang pisau kecil lalu menancapkan itu ke punggung dan tubuh Donna secara bertubi-tubi. Donna tewas secara mengenaskan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kepalanya hilang atau terpenggal. Kekasih polisinya tidak kuasa dan lemah tak berdaya melihat Donna jadi seperti itu. Tony meninggalkan kota itu sambil membawa kepala Donna dibungkus dan dimasukkan ke dalam tas. Dia pergi ke daerah tebing pantai yang curam. Dengan keahliannya memanjat, Tony bersembunyi di balik lereng bukit dan tebing yang curam sambil mengeluarkan kepala Donna, seraya dia masih ada bersama dengan dirinya. Tony menjadi incaran polisi. Berita sudah disebar melalui banyak media termasuk radio. Ketika dia membeli makan di sebuah warung kecil, pemilik warung itu menyadari kalau Tony adalah incaran yang sedang diburu oleh polisi. Namun dia tidak peduli, bahkan dia memberikan makanan itu secara gratis pada Tony. Tony terus berkelana tanpa tujuan. Terkadang dia memancing ditemani kepala Donna. Wajahnya dilukis supaya terlihat tidak pucat. Ini sungguh gila. Cinta memang bisa membutakan segalanya termasuk akal sehat. Sampai pada akhirnya Tony benar-benar kehilangan akalnya. Dia nekat lompat dari tebing tinggi, mendarat di batu karang yang besar sehingga dia meninggal seketika. Jasadnya terombang-ambing air laut bersama dengan kepala Donna. Mereka pada akhirnya tetap bersama sampai maut memisahkan. Ya, itulah tadi alur cerita film Love Actually Sucks. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.